Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Widodo yang saat ini menjadi moderator pada kali ini. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil materi diskusi kami, yakni gerakan Islam pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Baik, untuk anggotanya ada saya sendiri sebagai moderator, yang kedua ada Wilda Kamalia Yusni, yang ketiga ada Laili Sebrina, yang keempat dan yang terakhir yakni Barul Habibi. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, yakni dinamika Orde Lama yang akan disampaikan pertama kali oleh Laili Sebrina. Kepadanya dipersilakan. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika Orde Lama. Yang pertama itu dinamika revolusi kemerdekaan. Pada masa revolusi kemerdekaan, banyak kelompok masyarakat yang ikut berperan aktif termasuk kelompok Islam. Salah satu contohnya adalah pembentukan Barisan Hizbullah oleh organisasi Masyumi pada awal tahun 1945. Hizbullah adalah pasukan militer yang beranggotakan para remaja Islam, khususnya santri, dari madrasah dan pesantren, yang berusia antara 17 hingga 25 tahun. Tujuan utama Hizbullah adalah membantu perjuangan bersenjata melawan penjajahan dan sekaligus menjaga agar umat Islam tetap menjalankan ajaran agama. Organisasi ini dipimpin oleh Zainul Arifin dari NU dan Wakil Muhammad Roem dari JIB. Meskipun disebut pendukung PETA, Hizbullah dan PETA tetap beroperasi secara terpisah. Namun pelatihnya banyak berasal dari PETA. Para Hizbullah menunjukkan bahwa kalangan santri juga turut aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua, dari RIS ke Republik Proklamasi. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, tapi saat itu Indonesia belum kembali menjadi negara kesatuan. Sistem yang dipakai adalah Republik Indonesia Syarikat itu RIS, yang terdiri dari beberapa negara bagian buatan Belanda. Namun, sistem ini tidak bertahan lama karena rakyat Indonesia tetap menginginkan kembali ke bentuk negara Republik Proklamasi 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan rakyat seperti yang ditunjukkan dalam seruan Allahu Akbar oleh Bung Tomo saat pertempuran Surabaya tidak sia-sia. Indonesia akhirnya diakui sebagai negara merdeka oleh dunia internasional. Setelah kedaulatan diakui, fokus masyarakat pun mulai bergeser dari perjuangan fisik ke persoalan sosial dan politik dalam membangun negara yang baru merdeka. Selanjutnya yaitu politik dan demokrasi parlementer. Pada Orde Lama dan Demokrasi Terpimpin akan dijelaskan oleh saya. Untuk Orde Lama ini terjadi peralihan sistem dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Ini merupakan upaya dari Soekarno untuk memperkuat ideologinya. Pada tahun 1957, ketika Ali Sastro Joyo mengembalikan mandatnya ke Soekarno, dan Soekarno menetapkan dirinya sebagai formator atau pembentuk sekaligus penunjukan Juanda sebagai Perdana Menteri. Tentu langkah ini berbeda dengan langkah-langkah sebelumnya. Dan di sini juga ada juga terbentuk juga suatu bentukan kabinet yang dibentuk oleh Soekarno sendiri, yaitu Kabinet Karya. Sementara lembaga legislatifnya itu disebut sebagai DPR GR atau kepanjangannya yakni DPR Gotong Royong. Nama Kabinet Karya diberikan karena anggotanya itu terdiri dari individu-individu yang mewakili kelompok fungsional dan pekerja,
Jadi semua kalangan, semua komponen yang membangun Indonesia itu ada di dalamnya. Seperti bahkan militer juga ada gitu. Tetapi ada beberapa orang yang menolak keikutsertaan beberapa partai di dalam kabinetnya, yakni Kolonel Suprayogi salah satunya. Dia menolak keikutsertaan Partai Masyumi dan PKI dalam kabinet. Akibatnya, sejak kabinet Ali kedua, Masyumi menolak untuk bergabung bersama dengan PKI. Bahkan PKI mengancam akan menggerakkan massa untuk melakukan aksi mogok jika Masyumi dilibatkan dalam kabinet tersebut. Dan di dalam ini terjadi di sebelum peralihan, ini masih masa peralihan, dan di situ kan terbentuk Majelis Konstituante. Nah, di Konstituante itu terjadi kebuntuan dalam menciptakan UUD baru gitu. Sehingga Soekarno diminta untuk mengeluarkan yang namanya dekret presiden, dan akhirnya dikeluarkan pada tanggal 5 Juli yang isinya itu ada pembubaran Majelis Konstituante karena dinilai tidak mampu untuk menciptakan UUD Undang-Undang baru. Yang kedua, memperlakukan kembali UUD 45, itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembentukan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang dalam pertimbangan dekret presiden disebutkan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dianggap mencerminkan semangat UUD 1945 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi tersebut. Dan di sini di dekret presiden ini itu tidak menyebutkan soal pemilu secara sejak awal. Jadi Soekarno ini memang tidak berniat menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Di dekret presiden ini juga itu kalangan Islam memaknai bahwa dekret 5 Juli ini sebagai di dalam perhatian umat muslim ini, di dalam dekretnya itu Piagam Jakarta memiliki kedudukan hukum. Jadi secara arti Konstitusi Indonesia mewajibkan umat Islam untuk menjalankan hukum Islam, dan dekret tersebut menjadi dasar hukum untuk membuat peraturan-peraturan khusus bagi umat Islam di Indonesia. Partai Masyumi dan PSII itu menolak dekret tersebut karena menurut mereka tidak mengikuti prosedur demokratis gitu. Selain itu, tidak ada kejelasan mengenai pelaksana pemilu, membuat prosedur inkonstitusional justru menjadi dasar hukum baru. Meski demikian, ada beberapa partai Islam lainnya itu seperti NU dan Perdi itu akhirnya juga mengikuti arah politik yang berkembang saat itu. Tetapi akibatnya persatuan umat Islam ini yang sebelumnya terbentuk di Kabinet Konstituante atau Majelis Konstituante itu melemah setelah dekret ini diterbitkan oleh Presiden. Selain itu, posisi Masyumi sebagai Partai Islam Persatuan Indonesia prosedur demokratis gitu. Selain itu, tidak ada kejelasan mengenai pelaksana pemilu, membuat prosedur inkonstitusional justru menjadi dasar hukum baru. Meski demikian, ada beberapa partai Islam lainnya itu seperti NU dan Perdi itu akhirnya juga mengikuti arah politik yang berkembang saat itu.
Tetapi akibatnya persatuan umat Islam ini yang sebelumnya terbentuk di kabinet konstituante atau majelis konstituante itu melemah setelah dekret ini diterbitkan oleh presiden. Selain itu, posisi Masyumi sebagai Partai Islam Persatuan Indonesia itu tertekan posisinya oleh Soekarno dan juga PKI. Baik, di sini juga ada beberapa kebijakan, yakni kebijakan Soekarno yakni untuk menjadi presiden seumur hidup berdasarkan penetapan MPRS dan memperkenalkan doktrin Manipul Usdek yang wajib diikuti oleh bangsa Indonesia. Dan selain itu yang terkenal pastinya adalah konsep Nasakom. Di masa ini juga Soekarno itu memperkenalkan konsep ini dan tentunya didukung oleh partai-partai politik seperti Partai Islam dan juga Partai PKI itu sendiri. Kita lanjut kepada kebangkrutan demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini sebetulnya muncul sebagai obat perpecahan di ranah politik, yang mana kita tahu kalau misalkan di politik parlementer, demokrasi parlementer itu banyak partai-partai itu yang ingin menjatuhkan kabinet yang saat itu memimpin begitu kan. Dekret ini juga mengembalikan UUD 1945 sekaligus menetapkan kembali Pancasila sebagai dasar negara, menyebabkan pengakhiran pendekatan formal mengenai dasar negara. Walaupun dasar Pancasila ini memiliki kelemahan di segi filosofisnya, tetapi Pancasila mampu memperlihatkan kemampuan integratif, yaitu penyatuan yang hebat gitu. Tetapi di dalam perpolitikan ini juga terdapat pertentangan baru di alam demokrasi terpimpin. Karena terjadi pembubaran Masyumi dan PSII yang membuat Partai Islam menjadi tantangan karena berhasil dilemahkan di ranah politik, dan PKI menjadi satu-satunya kekuatan politik yang berhasil pada masa itu. Oleh sebab itu NU menjadi partai penting dalam politik masa itu, karena cuma NU lah di ranah politik yang masih memegang konsep keislaman gitu, organisasi Islam yang memainkan peran untuk mengimbangi partai komunis ini. Jadi partai politik secara umum itu yang masih memiliki massa atau dukungan itu hanya 3, NU, PNI, dan juga PKI. Dan ketiga unsur itu mendukung konsep Nasakom yang menjadi alat pemersatu bangsa pada masa itu. Tetapi PKI itu lebih sering menjalankan aksi-aksi yang cukup merugikan bangsa dan juga masyarakat gitu, karena mereka ingin membuat kayak persetaraan. Jadi mereka membuat aksi yang cukup sensitif, yakni yang namanya land reform dan juga distribusi ekonomi. Aksi PKI ini lebih sering ditujukan untuk menyerang kaum santri dan tanah wakaf yang tentunya menyebabkan resah dan kebingungan di kalangan luas. Ditambah lagi pada masa itu juga terjadi inflasi yang sangat tinggi, ya ini mencapai 600%. Dan selain inflasi yang terjadi, terdapat pula pertentangan internasional antara Indonesia dengan juga Malaysia, yang saat itu Indonesia melancarkan konfrontasi dengan Malaysia yang menurut Indonesia itu dicap sebagai imperialisme modern. Nah, di masa itulah Indonesia semakin dikucilkan oleh PBB atau dunia, bahkan keluar dari PBB. Setelah ruwet dan rungkatnya kondisi pada masa itu, terdengar pula desas-desus atas penyakit Soekarno yang tentu membuat kondisi politik dan kestabilan negara itu makin kacau. Dan
akhirnya pada puncaknya itu terjadi gerakan 30 September yang dipimpin oleh Syam Kamaruzzaman dan dilaksanakan oleh Letkol Untung untuk menculik para jenderal dan membunuhnya di lubang buaya. Tetapi gerakan ini akhirnya dapat diberantas oleh pasukan ABRI yang didukung dengan organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok Islam yang juga pada saat itu kan menjadi penentang alami para komunis ini. Dan akhirnya PKI itu berhasil dibubarkan karena di tahun 66, jadi 1966 itu terjadi aksi pemuda dan pelajar yang bertujuan untuk menurunkan Soekarno dan juga membubarkan PKI serta melarang ajaran komunisnya. Di sini itu dikenal sebagai aksi Tritura, Tri Tuntutan Rakyat. Baik, selanjutnya adalah Orde Baru, stabilitas dan rekonstruksi politik yang akan dijelaskan oleh kawan saya yang selanjutnya. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu Orde Baru, stabilitas dan rekonstruksi politik. Nah, pada masa Orde Baru sejak Soeharto berkuasa tahun 1966, gerakan Islam di Indonesia mengalami banyak tekanan. Nah, dan juga pemerintah saat itu ingin menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Jadi semua gerakan politik termasuk berbasis agama diawasi ketat karena dianggap bisa menimbulkan masalah. Kemudian untuk membatasi kekuatan politik Islam, pemerintah memaksa partai-partai Islam seperti NU, Pramusi, PSII, dan partai bergabung menjadi satu partai yaitu PPP. Dengan begitu, partai Islam menjadi lebih lemah dan mudah dikendalikan. Pemerintah juga melarang penggunaan simbol agama dalam kampanye politik, dan gerakan Islam yang mengkritik pemerintah bisa dihukum. Karena ditekan seperti itu, banyak organisasi Islam seperti MU dan NU memilih fokus di bidang pendidikan, sosial, dan moral masyarakat, bukan di politik. Namun mulai pertengahan tahun 1980-an, sikap mulai berubah ketika Soeharto mulai butuh dukungan dari kelompok muslim, terutama dari kalangan intelektual. Maka tahun 1990 dibentuklah ISMI, tempat berkumpulnya cendekiawan muslim yang bisa ikut membantu pemerintahan. Nah, setelah itu simbol-simbol Islam mulai terlihat di masyarakat meskipun telah tetap diawasi. Gerakan Islam punya ruang lebih besar untuk berkembang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara pemerintah Orde Baru dan Islam awalnya sangat menekan, tapi lama-lama menjadi lebih terbuka karena kebutuhan politik pemerintah. Sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah dari era Orde Baru ke era Reformasi. Jadi, Orde Baru itu adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun. Pada masa pemerintahannya menitik beratkan pada pembangunan nasional, terutama infrastruktur. Namun, hasil pembangunan itu tidak merata dan hanya dinikmati oleh kalangan dekat penguasa atau pengusaha. Nah, praktik nepotisme dan konglomerasi merajalela, terutama melibatkan keluarga Soeharto tersebut. Nah, dominasi politik dilakukan melalui Partai Golkar yang selalu memenangkan pemilu, sedangkan bidang ekonomi terjadi krisis besar tahun 1997 sampai 1998. Akibatnya, korupsi dan utang luar negeri jadi membengkak. Nah, rupiah menjadi turun anjlok pada saat itu dan memicu keruntuhan ekonomi dan jatuhnya Soeharto dari kursi presiden. Selanjutnya, itu digantikan oleh B.J. Habibie. Nah, selama B.J. Habibie memerintah, ia berusaha menstabilkan nilai rupiah serta membuka ruang demokrasi. Namun pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dan ia tidak bisa mencalonkan diri kembali. Selanjutnya digantikan oleh Abdurrahman Wahid dan wakilnya adalah Megawati. Namun pemerintahannya itu dinilai tidak stabil dan penuh kontroversi hingga pada akhirnya Abdurrahman Wahid ini diberhentikan oleh MPR pada tahun 2001 dan digantikan oleh wakilnya itu Megawati hingga 2004.
Baiklah, sekian dari materi dari saya serahkan ke moderator.